Oke. Materi hari ini adalah tentang pembagian pengukuran arus dan tegangan. Jadi saya ulangi, pembagian pengukuran arus dan tegangan. Jadi ada pembagian arus, pembagian tegangan, pengukuran arus dan pengukuran tegangan. Sesuai dengan judulnya, maka outline kita adalah ada 4, yaitu pembagian arus, pembagian tegangan, pengukuran arus, dan pengukuran tegangan. Yang pembagian ini sifatnya menghitung ya, tapi menghitungnya nggak susah-susah. Cuman pembagian aja, rumus pembagian, dan perkalian. Kalau pengukuran arus dan pengukuran tegangan ini sekilas teori tentang praktek bagaimana cara mengukur arus dan bagaimana cara mengukur tegangan. Jadi mungkin kalian akan bosan dengan istilah arus, tegangan, pengukuran. Tapi memang harus disampaikan berulang-ulang agar kalian bisa benar-benar paham tentang arus dan tegangan. Pembagian arus dan tegangan. Di sini ada 2 buah rangkaian resistor ya. Ada baterai, ada resistor R1 dan R2. Yang di sini adalah terhubung paralel, yang di sini terhubung seri. Pada rangkaian resistor paralel, arus pada masing-masing resistor berbeda, sedangkan tegangan pada masing-masing resistor adalah sama. Jadi, pada sebuah rangkaian paralel, arus yang melewati resistor ini akan berbeda nilainya. Kenapa berbeda? Karena bisa jadi R1, R2-nya ini beda ukurannya, beda resistansi. Jadinya harusnya beda. Akan sama jika R1, R2 benar-benar ukurannya sama, resistansinya sama. Jadi arus yang masuk itu terpecah mengalir melalui R1 dan R2, kemudian keluar menjadi I keluar. Jadi I masuk sama dengan I keluar, tetapi dalam prosesnya dia bercabang 2. Ini yang terjadi pada rangkaian paralel. Kemudian pada rangkaian resistor seri, arus pada masing-masing resistor adalah sama. Jadi arusnya sama. I masuk sama dengan IR2 sama dengan IR1 sama dengan I keluar. Jalannya cuma ada satu. Mau tidak mau harus lewat sini. Jadi arusnya sama. Meskipun kita ukur arusnya di sini maupun di sini sama saja. Sedangkan tegangan pada masing-masing resistor berbeda. Tegangan atau beda potensial antara titik ini dengan titik ini dengan titik ini tentunya akan berbeda. Perbedaan nilai tegangan pada sini dan perbedaan nilai arus pada gambar di sini itu dipengaruhi oleh jumlah resistansinya, nilai resistansinya. Nah, kalian boleh membayangkan baterai dan resistor ini seperti tegangan 220 PLN dan lampu rumah kalian atau lampu kamar kalian. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan, misalkan ya ini dikatakan listrik PLN, kemudian R1 ini lampu kamar, R2 ini lampu dapur, dan sebagainya. Kalau di sini, lampunya berarti di seri ya, di seri. Tetapi jarang sekali instalasi rumah itu di seri. Instalasi rumah itu umumnya paralel. Karena di seri itu tidak menguntungkan. Oke, itu sekilas pembagian arus dan tegangan. Jadi saya ulangi, di slide ini pesan utama yang disampaikan adalah pada rangkaian paralel itu arusnya berbeda tapi tegangannya sama. Tegangan R1 sama R2 ini sama. Karena satu jalur ini. Nah, sama tegangannya. Tetapi arusnya yang berbeda. Sementara pada rangkaian seri ini arusnya sama tapi tegangannya berbeda. Jadi tegangan pada R1 dan R2 berbeda. Pembagian arus listrik pada rangkaian resistor atau beban paralel. IR1 berbeda nilai dengan IR2
IR1 dan IR2 nilainya berbeda jika R1 dan R2 memiliki nilai resistansi yang berbeda. Ini misalkan 1 kilo, ini 10 kilo, maka arusnya juga akan berbeda. I masuk sama dengan I keluar. Ini hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. I masuk sama dengan IR1 ditambah IR2. Jadi I masuk ini terpecah jadi 2, makanya IR1 ditambah IR2 itu pasti sama dengan I masuk. Atau I masuk sama dengan IR1 ditambah IR2. Jadi pada gambar ini kita bisa memahami bagaimana arus itu berjalan ya. Arus itu merambat itu pada rangkaian seri dan paralel itu bagaimana sih? Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau hal yang dibingungkan? Belum, Pak. Belum. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Pembagian arus. Rumus yang digunakan adalah rumus legendaris ya. Mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman milenial ya rumusnya ini. I sama dengan V per R. Ya. Nah, kalau kita ada gambar seperti ini, misalkan ini sebuah baterai 5 volt, masuk ke beban, masuk ke resistor ini, masuk ke resistor ini, yang satu 100 ohm, yang satu 1000 ohm. Nah, berapakah IR1, IR2, berapakah I masuk, dan berapakah I keluar? Jelas I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuk sama dengan IR1 ditambah IR2. IR1 tambah IR2. Tetapi kita harus mencari dulu nilai IR1 dan IR2-nya. Bagaimana caranya? IR1 sama dengan V per R1. Jadi I sama dengan V per R. Yang ditanyakan R1, maka kita pakai R1 juga. Jadi I R1 sama dengan V per R1. Sama dengan I sama dengan IR1 sama dengan 5 volt per 100 ohm. Jadi hasilnya 0,05 ampere atau 50 mili ampere. Ini untuk IR1 ini saja. Nah, sekarang kita menghitung IR2. IR2 sama dengan V per R2. V-nya mana? Ini. Kenapa kok ini? Ya karena ini sama ini nyambungnya ke sini. Nah, jadi V yang ada di titik ini dengan titik ini adalah 5 volt. IR2 sama dengan 5 volt per 1000 ohm. IR2 sama dengan 0,005 ampere. IR2 sama dengan 5 miliampere. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, IR1 sama IR2 itu mana yang paling besar? IR1 apa IR2? Sederhana, tinggal dilihat di sini. Assalamualaikum Pak. Maaf Waalaikumsalam. Ya, monggo Mas. IR1 sama IR2 yang paling besar yang mana? R2 sama. R2 Ya, IR1 Pak. satu Satu, Pak. IR1, ya. ya Satu. Ya, IR1 lebih besar daripada IR2. Kenapa? Karena resistansi dari R1 lebih kecil. Makin kecil resistansinya, makin kecil hambatannya, maka makin besar arusnya. Jadi dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar resistansi atau semakin besar resistansi maka semakin kecil arusnya. Semakin kecil resistansi, makin besar arusnya. Seperti itu. Kemudian I masuk sama dengan IR1 ditambah IR2.
Jadi I masuk sama I keluar itu sebenarnya gabungan dari ini sama ini. Maka logikanya I masuk sama dengan IR1 plus IR2. I masuk sama dengan 50 mA plus 5 mA. I masuk sama dengan 55 mA. Dan I keluar sama, yaitu 55 mA. Karena I masuk sama dengan I keluar. Itu hukum Kirchhoff. Dari perhitungan ini mudah apa susah? Saya yakin mudah ini. Insya Allah mudah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Kalau sering latihan. Ya. Oke. Ya. Jadi kalian melihatnya jangan dari mudah menghitungnya ya, tapi dipahami. Ini kenapa sih kok lebih besar dari ini? Ini kenapa kok harus ditambah? Nah, itu yang penting. Jadi bukan dari perhitungannya, tetapi pemahamannya. Ini 100 ohm, ini 1000 ohm. 100 ohm berarti akan ada arus yang lebih besar daripada yang 1000 ohm. Ini lebih besar arusnya, ini lebih kecil arusnya. Nah, sekarang saya tanya. Oh iya, kalian belum pernah menghitung resistansi dari lampu pijar ya? Tahu nggak lampu pijar? Lampu dop, lampu yang jadul itu loh. Lampu pijar. Lampu kuning itu, Pak. Iya, lampu kuning. Tahu ya, yang Iya, lampu lampu merah ayam. itu. Pernah, Ya, Pak. Lampu buat ayam, Pak. ya lampu buat ayam. Biar cepat gede, Pak. Tahu nggak alasannya kenapa kok dipakai untuk lampu buat ayam? Mungkin suhunya, Pak. Karena menghangatkan, Pak. Karena Ya. panas, Pak. Ya, panas. Nah, betul. Ya, Jawaban kalian suhunya benar. itu, Pak. Lampu pijar itu dia lampu yang tidak efisien dari segi pencahayaan. Karena apa? Karena energinya tidak hanya dikonversi menjadi cahaya, tapi juga panas. Kalau untuk pencahayaan rumah tidak cocok, tapi kalau untuk menetaskan telur ya itu cocok gitu. Atau kalau kalian punya usaha laundry, biasanya orang laundry ya. Kalau sudah nggak ada cahaya, itu biasanya pakai lampu dop itu disebar ke beberapa titik-titik jemuran sehingga kalau pagi bisa kering. Kan laundry saya sendiri kalau sudah nggak ada misalkan dalam satu hari hujan gerimis sudah tak taruh di jemuran dalam, saya kasih lampu 100 watt atau 40 watt. Besoknya kering. Itu nanti kering, Pak, itu, Pak. Kering ya, kering karena memancarkan panas. Ngeri. Ya, pernah nyoba belum? Lampu kamar, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum Tapi pernah. Belum, Pak. Nanti dicoba, Saya- Pak. Loh, ini kok meetingnya kok 10 menit ya? Oh iya, saya belum setting ini ya. Saya belum setting. Enggak apa-apa, Pak. Nanti join lagi. Iya, nanti join lagi ya. Oke. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti join lagi ya. Oke, terus itu sekilas tentang lampu pijar. Lampu pijar itu ada banyak ada banyak varian wattnya ya. Mulai dari 5 watt, 10 watt, 15 watt, kemudian 25, kemudian 50 dan yang paling tinggi 100. Nah, semakin besar wattnya, ya makin besar wattnya, dia kan butuh arus yang besar ya. Ya kan besar. Itu resistansinya makin kecil. Itu bisa dihubungkan dengan gambar ini. 100 ohm dan 1000 ohm. Nah, 100 ohm ini arusnya lebih banyak daripada 1000 ohm. Sama halnya dengan lampu. Lampu 100 watt itu arusnya lebih besar daripada yang 5 watt. Itulah sebabnya lampu 5 watt kalau diukur resistansinya itu lebih tinggi daripada 100 watt. 100 watt itu jadi 5 watt itu resistansinya lebih tinggi, 100 watt itu resistansinya lebih rendah. 100 watt itu arusnya lebih tinggi, dan 5 watt itu arusnya lebih rendah. Mungkin bagi kalian yang punya avometer analog atau ya digital juga bisa. Kalau punya lampu dop atau lampu pijar 5 watt sama 15 atau 25 bisa dibandingkan lah. Bisa dibandingkan. Itu pernah saya praktekkan di video saya yang dulu ya, waktu zaman fisika itu.
Itu. Sama di sini ada pertanyaan? Kalian boleh bertanya di luar ini, boleh. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan tidak ada. Lanjut Pak, lanjut mawon. Oke. Nah, sekarang pembagian arus. Pada yang tadi pembagian arus pada rangkaian paralel, yang ini pembagian arus pada rangkaian seri. Pembagian arus listrik pada rangkaian resistor atau beban seri. Nilai IR1 akan selalu sama dengan IR2 meskipun R1 dan R2 memiliki nilai resistansi yang berbeda. Jadi R1 ini, meskipun ini nilainya besar, ini kecil, atau ini besar, ini kecil, I masuk, I keluar, IR1, IR2 akan tetap sama nilainya. Karena apa? Jalannya ya cuman ini, nggak kemana-mana, nggak lewat mana-mana lagi. Cuman satu ini. Jadi I masuk sama dengan I keluar, sama dengan IR1, sama dengan IR2. Jadi nilainya sama. Nah, berapakah I masuk? Nah, itulah yang menentukan adalah besar R1 dan R2-nya. R1 besar, R2 besar, I masuknya akan kecil. R1-nya kecil, R2-nya kecil, I masuknya akan besar. Jadi tergantung dari R1 ditambah R2 ini. Nah, misal R1 100 ohm dan R2 1000 ohm. IR1 sama dengan V per R total. Kenapa kok R total? Karena ini dan ini saling berpengaruh. IR1 sama dengan V per R total. R totalnya berapa? 100 ditambah 1000. Jadi 1100 ya. Kok jadi kayak kartola? 100 ditambah 1000 itu 100.000. 100 tambah 1000 itu 1100 ya. Ya, betul. Iya, betul kan ya? 1000 ditambah 100 itu 1100 ya. Bukan 100.000. Iya, Pak. Betul. Ya, betul. Oke, itu banyolan lama. IR1 sama dengan 5 dibagi 1100, hasilnya 0,00454 ampere atau 4,54 miliampere. I masuk sama dengan I keluar sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan 4,54 miliampere. Jadi ini 4,54 miliampere, yang di sini juga begitu. Ini juga 4,54 miliampere, ini juga 4,54 miliampere. Arusnya sama. Ini pembagian arus. Kalian bisa membayangkan bahwa arus listrik itu adalah besar atau kecilnya aliran listrik. Sama halnya seperti air mengalir kalau ini lewat selang yang kecil, ini besar, atau ini besar, ini kecil. Nah, seperti itu. Meskipun dibolak-balik ya tetap alirannya akan sama. Karena jalannya cuma satu. Jadi tidak bercabang kemana-mana. Nah, sekarang pembagian tegangan atau voltage divider. Pembagian tegangan atau voltage divider pada rangkaian resistor atau beban seri. Gambar ini saya kasih inisial A, B, C. Jadi ini sama dengan gambar yang tadi, cuman di sini saya kasih inisial A, B, dan C. Lambang bulat dan garis ini hanyalah lambang untuk titik pengukurannya. Jadi ini tidak berarti apa-apa. Ini boleh dihilangkan, terus A-nya saya geser ke sini, atau B saya geser ke sini, C saya geser sini, sama saja. Jadi jangan terkecoh dengan gambar ini. VAC atau tegangan antara titik A terhadap E adalah 5 volt. Ingat kita sekarang
bicara tentang tegangan ya, berarti tegangan itu membicarakan tentang 2 titik. Beda dengan arus. Kalau arus kita tidak membicarakan 2 titik. Jadi 1 titik aja, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Tapi kalau tegangan itu membicarakan 2 titik, karena tegangan adalah beda potensial. Kalau beda potensial berarti ada sesuatu yang dibandingkan. VAC atau tegangan A terhadap VA terhadap C adalah perbandingan antara A dengan C. Jadi VAC, nah ini sama dengan VAB ditambah VBC. VAB ditambah VBC. VAB itu A terhadap B, VBC adalah B terhadap C. Nah, VAC sama dengan VAB plus VBC. Lalu VAB itu menghitungnya bagaimana? VBC menghitungnya bagaimana? VAC sudah diketahui 5 volt. Tetapi VAB dan VBC bagaimana cara menghitungnya? Ini rumus pembagian tegangan. Jadi ini adalah rumus pembagian tegangan. Ini saya ganti dulu V total, V sumber aja ya biar. V sumber. V sumbernya berapa? 5 volt. Ya, V sumbernya adalah 5 volt. V keseluruhan. Atau VAC. Boleh dikatakan V sumber atau VAC. Boleh dikatakan V baterai, boleh. Tapi intinya sama. VAB sama dengan V sumber atau V keseluruhan dikali R1 per R total. Jadi R1 per R total. Nah, itu ketemu VAB. Nah, di sini terjadi rumus pembagian tegangan yaitu VAB sama dengan V sumber 5 volt dikali R1 per R total. R total itu R1 ditambah R2 ya. Kalau VBC sama dengan V sumber, V keseluruhan, yaitu VAC, dikali R2 dibagi R total. R total itu R keseluruhan. Ini kalian dulu pernah ngerjakan kok pada saat fisika ya.